Kemarin merupakan video pertama materi ngabuburit cuan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali jika memang belum menonton. Nah, di kemarin itu kita ada beli saham Bull. Di sini untung alhamdulillah 1 juta ya. Di mana kita itu membeli saat dia breakout di 535, jual di 560. Nah, kalau untuk trading seperti ini, Bapak Ibu semua harus melihat monitor. Jadi memantau pergerakan market ya, sehingga nanti kita bisa melihat pergerakan dengan cepat. Nah, untuk di ngabuburit cuan, karena kitanya ada asumsi bekerja dan juga ada bisnis yang lain, maka kita fokusnya adalah untuk open buy santai saja. Di sini kita melihat bahwa kemarin itu ada net buy 1,1 triliun. Tapi ada ketegangan antara Amerika dan juga adanya kapal-kapal perang itu sudah mau mulai masuk ke dekat negara Iran, sehingga dikhawatirkan adanya konflik atau perang, sehingga kita tetap untuk sabar mengantri ya. Nah, jadi fokusnya adalah kita di sini cari saham-saham yang sedang trending. Biasanya kalau yang sudah trending, kemudian ada kepanikan, maka di situ kita bisa untuk beli buy on weakness. Nah, karena di sini BP ini sudah naik tinggi, maka kita pilihlah di sini Mina. Kalau kita lihat di sini ya, kita juga ada beli saham Bumi, karena buminya itu masih belum dapat di harga kita, ya otomatis kita masih GTC order. GTC order ini berlaku sampai dengan 6 bulan, jika memang belum terkena dia akan open buy terus. Atau kita withdraw, maka nanti kita bisa cari saham yang lain. Jika kita dapat barangnya, ya maka otomatis orderannya sudah selesai. Nah, inilah waktu pagi-pagi kita melihat bahwa ada kepanikan di Amerika dan juga dunia ya, yang menyebabkan Bitcoin itu turun. Amerika juga di sini minusnya sampai 1,66%. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi alasannya itu kita beli Mina di sini, kita lihatkan bahwa ada 408. Kalau kita lihat chartnya menjadi support, dia harga 28, ya kita tunggu saja. Kalau dia koreksi baru kita beli. Di sini ada yang akumulasi, ada broker asing AK ya di 414. Kalau ternyata minanya belum dapat, ya kita tunggu saja. Seperti biasa, kita di sini ada akan order itu sampai expire Bapak Ibu ya. Jadi selama belum expire, ya dia akan terus open buy terus. Nah, tadi juga pagi-pagi kita jam 9.13 sudah mendapatkan untung 1 juta. Jadi selain santai, kita juga kasih tahu saham-saham yang memang ada potensi Bapak Ibu itu bagaimana sih kalau mau beli dan jual cepat. Tapi karena ini terjadinya begitu cepat, Bapak Ibu harus trading sendiri. Caranya adalah tentu saja cari saham-saham yang breakout. Jadi breakout itu di mana volumenya naik lalu harganya juga bisa melebihi begitu Bapak Ibu. Jadi karena melebihi ya sudah kita jual begitu. Jual saja secukupnya. Kalau sudah untung ya kenapa harus disimpan-simpan. Kalau memang dia naik lagi ya sudah, kita kan sudah untung daripada nanti jatuh lagi jadi turun rugi. Lebih baik untung secukupnya saja. Nah, kalau misalnya yang mau untuk beli dan jual cepat, di sini ada Bapak Ibu ya, kita kasih juga untuk e-booknya. Karena kenapa? Karena untuk di ngabuburit cuan ini asumsinya adalah Bapak Ibu bekerja ataupun punya usaha. Kalau dirasa memang bisa untuk beli dan jual cepat, ya silakan untuk Bapak Ibu semua beli e-booknya saja ya. Karena kita saja kalau untung bisa 1 juta Bapak Ibu. Jadi kalau beli 79.000 itu sangat murah sekali ya. Dan ternyata di sini ya sebelum 1 jam kita ada juga beli di sini kios. Dah kita itu belinya saham-saham yang berikut aja Bapak Ibu, yang dia itu naik lalu jual secukupnya. Yang penting untung ya. Jadi kalau sudah untung di taking profit saja. Nanti kalau dia naik lagi ya berarti bukan rezeki kita. Kita rezekinya sudah dijual begitu. Jadi masuknya adalah rezeki orang lain. Kalau telat juga nggak apa-apa, asal berani saja. Beraninya apa? Kalau kita beli di atas 158 ya stop lossnya adalah 158 begitu. Jadi kuncinya adalah dibeli dan jual saham cepat itu kita harus berani untuk menentukan titik stop loss kita saat kita beli. Tapi kalau kita di sini belinya adalah dengan saham santai, kita pakai open buy ya kita tunggu saja begitu. Karena kenapa?
kita kan nanti akan terus top up Bapak Ibu sampai nanti trading balance kita atau modal kita di RDN besar sehingga akhirnya kita bisa full time untuk trading. Nah, biasanya orang banyak bertanya, berapa sih modal idealnya? Nah, tergantung dari kebutuhan ya Bapak Ibu, kebutuhannya berapa. Kalau saya targetnya adalah minimal 1 juta sehari. Berarti kalau 1 juta sehari ketika kita punya asumsi bahwa kita akan bagi modalnya itu menjadi 6, maka ketika kita beli satu saham itu 30 juta, jadi minimal kita memiliki 180 juta. Jadi kalau saat ini kita masih ada di sini 600.000 dan yang di open baikannya adalah 200 ribuan, ya nggak masalah. Jadi kita kan mau untuk menuju masa depan. Masa sekarang baru punya 600.000 disyukuri saja. Nanti masa depannya menuju kita bisa untuk idealnya adalah 180 juta Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah jago dengan modal 30 juta saja seperti saya, beli langsung all in. Tapi di saham Bapak Ibu yang menjadi masalah adalah ketika kita punya 180 juta dengan ketika kita punya 30 juta itu psikologis akan berbeda. Di saham itu Bapak Ibu yang menjadikan pemenang adalah yang memiliki psikologisnya baik, yaitu dengan kita membeli santai. Belinya kan kalau kita rugi misalnya 1 juta, lalu dari 30 juta itu kan 3% uang kita tergerus Bapak Ibu. Tapi kalau kita beli dari 180 juta, kita rugi 1 juta, ya cuma setengah persen. Nggak ada apa-apa Bapak Ibu, santai saja. Tapi kalau kita modalnya 30 juta, rugi 1 juta itu berasa Bapak Ibu. Jadi selalu yang harus dilihat adalah memang ada potensi untung besar, tetapi untung itu biasanya selalu berbanding lurus dengan yang namanya ada kerugian, begitu. Makanya kalau saya, jika memang Bapak Ibunya bisa memantau, ya silakan beli saja saham-saham yang naik tinggi lalu jual secukupnya. Caranya ada di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibunya memang tidak bisa, ya silakan ikuti saja di sini di Ngabuburit Cuan. Bapak Ibu tinggal nanti bersama-sama kita di grup Telegram akan bahas agar Bapak Ibu bisa terus mendapatkan ini ya ilmu yang baik dan terus top up saja di akunnya masing-masing karena kami hanya memberikan simulasi ya. Jadi simulasi yang kami lakukan adalah ketika memiliki uang 100.000 ya belinya Mina begitu Bapak Ibu. Nah, kalau modalnya sudah punya banyak ya beli di saham-saham yang bergerak ngelincah tidak masalah begitu. Jadi ini merupakan simulasi biar Bapak Ibu bisa kedepannya menjadi beli dan jual saham ya. Kalau mau beli dan jual saham santai silakan, ataupun jika mau beli dan jual saham cepat juga tak masalah. Sampai ketemu nanti di sore, kita akan bahas kembali saham yang sudah kita jual yaitu NTBK dan Kios, siapa yang masih memiliki. Kalau memang masih ada yang memilikinya banyak ya berarti kita bisa nanti di open buy-kan sama seperti halnya di Mina dan juga Bumi ya. Untuk Minanya masih kita tunggu. Tadi dia low-nya baru sampai 422 ya. Jadi kita tunggu saja begitu. Jadi untuk Bumi juga kita cek di sini terendahnya baru 286. Jadi kita masih belum dapat dan masih mengantri. Sabar saja Bapak Ibu. Tetaplah fokus bekerja, tetaplah menghasilkan uang dari usaha yang lain sampai nanti akhirnya Bapak Ibu mendapatkan uang yang besar. Kemudian Bapak Ibu masukkan ke RDN-nya dan bisa untuk trading menjadi full time trader seperti saya begitu. Kalau saya sudah 8 tahun full time trader, alhamdulillah sudah lancar Bapak Ibu ya. 1 juta sehari itu kita biasanya dari jam 9 sampai jam 10 saja karena itu adalah golden moment di trading begitu. Jadi golden moment di trading itu biasanya 1 jam pertama. Kalau kita di saham santai ya kita bisa beli kapan saja, silakan di open buy-kan saja sampai nanti dapat barangnya.